Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Cerita Hati Mengasah Spiritualitas bersama saya, Ezrin Al-Aziz. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah film ya. Film yang baru aja tadi malam saya tonton, yang sangat menawan ya. Film ini merupakan cerita yang 100 tahun kemudian baru terungkap. Jadi menceritakan Ratu Victoria, Ratu Inggris yang hidup di abad 19 ya, 1837 sampai 1901. Nah, 10 tahun sebelum beliau wafat, ternyata beliau punya sahabat, seorang pelayan dari India yang muslim, dan ini disembunyikan oleh kerajaan Inggris. Dan baru tahun 2010 ditemukan kembali oleh seorang wartawan India bernama Srabani Basu, karena beliau mendapat catatan harian namanya Abdul Karim ya. Catatan harian itu masih tersimpan, dan Leontin, pemberian Ratu Victoria kepada sahabatnya Abdul Karim. Jadi ceritanya begini. Abdul Karim adalah seorang klerk rendahan ya di India, di bawah kolonial Inggris ya, yang bekerja di sebuah kalau nggak salah penjara ya. Tapi dia terpilih oleh pemerintah Inggris untuk membawa nampan pemberian kerajaan India kepada Inggris, persembahan ya. Jadi ingin persembahan itu memang diberikan oleh seorang India asli, dan dia yang terpilih ya. Jadi dia melakukan perjalanan ke Inggris ya. Selama di perjalanan itu dia ditentir ya, harus begini, nggak boleh menatap mata ratu dan sebagainya, tata cara yang rumit di istana itu. Singkat cerita, akhirnya dia menerima tugas itu dan dia jalankan dengan baik. Cuman dia mungkin sedikit menganu larangan, karena dia melirik sang ratu, dan sang ratu juga melihat dia. Sang ratu ketika ditanya bagaimana pemberian dari kerajaan India ini, sang ratu malah tertarik pada si Abdul Karim dan meminta supaya Abdul Karim menemani dia lagi pada acara berikutnya, acara kerajaan yang lebih besar lagi. Jadi singkat cerita, ratu ini entah bagaimana, umurnya waktu itu udah 70-an ya, tertarik pada sosok Abdul Karim ini dengan alasan yang tidak jelas, sehingga dia menjadi yang istimewa di istana itu. Mempunyai, bisa berhubungan langsung, dan bahkan dia akan jadi guru bahasa Urdu. Dan sang ratu baru tahu bahwa dia seorang muslim. Kemudian, tapi bagi ratu tidak masalah. Kemudian bahkan dia bercerita, saya hafal Quran katanya. Oh, semuanya itu kamu hafal gitu ya. Ratu terheran-heran. Jadi diceritakan bagaimana sang ratu ini ternyata sudah jenuh ya, dengan adat atau tradisi yang ketat di kerajaan dan bergaul dengan orang-orang yang tidak tulus ya. Orang-orang yang tunduk, patuh, takut pada dia, dan sama saja tidak ada ketulusan yang dia lihatnya, hanya menjilat, dan sebagainya. Tapi dengan Abdul dia melihat ketulusan itu, dan dia tidak melihat ada nothing tulus ya Abdul ini, dan dia bicara apa saja.
bahkan banyak memberi informasi pengetahuan eh, kepada sang ratu. Suatu saat sang ratu mengajak Abdul ini untuk berdua naik perahu sebuah pulau ya, supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang apa namanya itu terlalu mengagungkan tata cara ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya. Jadi begitulah ratu merasa hidupnya kembali apa namanya itu bergairah dengan sesuatu yang natural ya. Nah, selama ini dia dikungkung oleh apa pikiran dan persoalan-persoalan yang harus dipecahkan dengan cara apa namanya itu aristokrat itu ya. Ya banyak intrik-intrik orang menjadi benci sama si Abdul dan difitnah dia dan macam itu. Sang ratu tidak bisa dibohongi. Bahkan ada apa para pegawai istana itu mengancam karena si siapa namanya itu Abdul ini mau diangkat sebagai knight ya. Knight itu satria. Wah, kalau dia jadi satria kami tidak bisa terima gitu. Ada satu wakil pelayan istana itu suruh mengatakan pada sang ratu itu, satu marah sekali. Kemudian dia tantang, siapa yang mau keluar, saya bilang sama saya di depan mata saya. Ternyata nggak ada yang berani. Walaupun akhirnya si Abdul tidak jadi knight tapi hanya jadi kepala rumah tangga ya, yang dekat dengan dia, dan juga jadi gurunya ya, guru untuk berbagai pengetahuan tentang India, tentang bahasa Urdu dan tentang Al-Quran. Itu dia sebutkan. Bahkan ketika dia tahu bahwa Abdul ini sudah menikah, dia suruh bawa keluarganya semua ke Inggris. Kamu sudah menikah, keluarga kamu, istrimu harus di sini. Akhirnya dibawa semua. Dan ketika tahu Abdul sudah menikah lama belum dikarunia anak, dia minta dokter istana untuk memeriksa kesuburan Abdul Karim ini dan istrinya. Jadi dia berkeinginan di kerajaan Inggris ini lahir seorang bayi muslim. Jadi ini terlihat sekali bahwa sang ratu ini ternyata sangat inklusif ya. Cara berpikirnya sangat inklusif dan itu ya sangat jarang ya, sangat berbeda dengan sebagian besar orang-orang istana ya. Akhirnya sang ratu jatuh sakit. Dan uniknya, ini menurut cerita di cerita ini ya, mungkin berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Versi-versi istana tentu tidak seperti ini, tapi ini versi yang sesuai catatan hariannya si Abdul Karim itu. Di saat-saat mau meninggal itu, sang ratu meminta semua orang keluar kecuali Abdul Karim. Jadi sang ratu meninggal di bawah bimbingan Abdul Karim, seorang pegawai rendahan, seorang pelayan yang muslim. Ya saya tidak tahu apakah dia dibantu oleh Abdul Karim untuk mengucapkan syahadah di hari akhirnya. Yang jelas dia hanya bisa mendapat ketenangan bersama Abdul Karim. Ini kisah yang sangat menawan. Saya kira teman-teman sedikit sang ratu ini diperankan oleh Judith Dench ya. Ini aktor aktris kawakan pemenang beberapa Oscar. Mungkin kalau teman-teman nonton film James Bond Skyfall, itu dia adalah bosnya James Bond gitu ya. Wajahnya penuh kerut dan seram sekali. Tapi ternyata di film itu seremnya juga ada, tapi lembutnya juga ada. Jadi itu saja saya ingin mengungkap sebuah cerita yang unik, yang baru. Jadi setelah meninggal, ya ini sedikit catatan, semua dokumen tentang hubungan antara Abdul Karim dan sang ratu ini dibakar semua oleh anaknya ya, oleh istana lah gitu. Jadi tidak ada jejak sama sekali.
baru 100 tahun kemudian ditemukan catatan harian Abdul Karim ini yang menceritakan secara detail hari demi hari dalam 10 tahun berhubungannya dengan Ratu Inggris yang apa namanya itu dengan kekuasaannya sangat luar biasa ya. Ratu Inggris itu koloni di mana-mana. Pertemanan ini sungguh apa namanya itu unik ya, dan apa menawan ceritanya. Demikian ya, saya sarankan untuk ditonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.